Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ini kuliah perdana untuk mata kuliah Entrepreneurship 1 ya. Ini karena mahasiswanya sedikit gitu ya, saya harapkan sih kalian dibuka videonya saja, jadi biar enak gitu ya. Bagi yang tidak ada kendala silahkan dibuka videonya. Gitu. Oke. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai aturan perkuliahan, gitu ya. Aturan perkuliahan ini yang akan kita jalani 1 semester ke depan. Jadi selama masa perkuliahan, selama masa pandemi, maka perkuliahan kita akan dilakukan secara daring, gitu ya. Nah, nanti selama masa perkuliahan berlangsung, kurang lebih biasanya 1 jam saya, gitu ya, tidak lebih dari 1 jam. Kalian boleh bertanya, kalian boleh apapun itu mengenai materi. Terus bagaimana aturan penilaian? Aturan penilaian adalah 20% untuk tugas, 35% UTS, dan 45% UAS. Kemarin banyak kakak-kakak tingkatnya yang fail-nya di tugas sih, karena dia tidak mengumpulkan tugas, tiga kali tugas tidak mengumpulkan, sehingga nilainya anjlok gitu ya. Nah, untuk tugas ini ada tugas kelompok dan juga ada tugas individu, dan kalian harus perhatikan due-date-nya, karena kalau lewat dari due-date saya biasanya tidak terima gitu, dianggap nilainya 0. Dan setelah itu tidak ada perbaikan. Jadi tolong diperhatikan mengenai tugas. Terus mengenai kehadiran, kita kan mulainya jam 7 malam, jam 7 ya. Nah, untuk minggu depan kita mulai jam 7 seperti jadwal. Saya tanya, sebelumnya semuanya ini ada kosong atau misalkan ada kuliah di jam 6? Ada yang ada kuliah nggak? Ada? Sebelumnya ada, Pak. Oh, ada. Oh, berarti kita nggak bisa pindah ya? Gitu ya. Berarti tetap jam 7 malam. Karena nanti kita akan memasuki bulan puasa, itu berarti nanti kita bicarakan lagi lah kalau masuk mengenai itu. Oke. Terus di sini perkuliahannya karena daring dan juga semua kita mengandalkan LMS, jadi semuanya wajib harus bisa masuk ke LMS. Karena tugasnya dari situ dan pengumpulannya juga dari situ. Pengumpulan tugasnya. Terus materi bisa kalian download di LMS, dan juga bukunya itu sudah saya share di WhatsApp grup ya. Jadi kalian bisa download dari situ. Oke. Ada pertanyaan? Oke, Kak. Nah, di akhir perkuliahan nanti saya akan meminta untuk screen capture. Jadi kalian akan screen capture untuk bukti ke kampus. Dan juga saya absensi akan lakukan bisa di awal perkuliahan, ataupun di pertengahan, ataupun di akhir. Jadi nanti saya sebutkan namanya, kalian bilang hadir sambil lambaikan tangan. Ya. Oke. Dalam tatap muka melalui Zoom, kalian diperbolehkan 1 frame berdua, tapi tidak boleh lebih dari berdua. Jadi misalkan dengan temannya berdua boleh, nanti pada saat absen kalian acungkan tangan. Nah, di sini kalian tidak bisa memanipulasi absen karena jumlahnya kalian cuma sedikit, hanya belasan gitu ya. Jadi saya akan kelihatan dalam 1 frame itu udah kelihatan semua gitu. Oke. Tidak ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Maaf, Pak, saya belum enroll di LMS-nya, udah menghubungi pihak kampus, cuman belum ada konfirmasi balik. Jadi belum di LMS-nya belum ada kuliah. Nah, berarti nanti kamu akan atau kesulitan. Dari Bapak enrollnya. Nggak bisa, kalau dari dosen itu tidak bisa input data mahasiswa. Jadi nanti sampaikan ke BAK-nya besok gitu ya. BAK kan besok masuk setengah hari nih. Nah, sampaikan bahwa saya ada tugas di LMS dan saya belum bisa masuk gitu.
Jadi harus secepatnya karena tugasnya kalau dengan saya hanya batas waktu 2-3 hari. Nanti sampaikan ke Iya. BAK-nya. Ya udah ya baik Pak, Kenapa? paling insya Allah besok saya Ah, langsung ke kampus aja sepertinya soalnya udah dihubungi lewat WhatsApp kalau belum ada kalau enggak respon coba tapi hubungi Pak ini, Pak udah Rudi. dari jauh-jauh hari sih nanyainnya. Udah WA Pak Rudi belum? Udah ke Mbak Tati Pak, Oh, jangan ke ini. Kalau mau ke Pak Yanto. Ke Pak Yanto kalau enggak ke Pak Mujib. Itu biar cepat. ke Pak Yanto. Ya, Ya, ya. Oke, ada ya lagi? insya Allah mudah-mudahan eh, bisa Pak. Oke. Ya. Usahakan ya. Ada lagi dari yang lain? Izin bertanya Pak. Boleh? Saya kan on Zoom-nya di komputer Pak, nggak ada webcam-nya, itu audio aja nggak apa-apa Pak? Next-nya sih kalau bisa sih ada ya, karena nanti biasanya akan ditanyakan sama kampusnya sih. Karena nanti akan saya screen capture, gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa nih. Nah, nanti pada saat screen capture biasanya diperlukan gitu. Oh baik Pak, baik Pak. Terima Oke. kasih Pak. Oke, kalau tidak ada kita langsung masuk ke materi ya. Materi hari ini saya share dulu screen-nya. Oke. Jadi Zoom kita kali ini itu selalu saya record dan saya simpan linknya di LMS. Jadi ketika kalian akan mengulang mengenai materi yang disampaikan, kalian bisa lihat ulangannya di LMS, itu ada linknya. Terus materi juga di sana semuanya, termasuk nanti screen capture juga ada di sana sebagai bukti buat ke kampus. Oke. Entrepreneurial perspektif. Jadi pada saat untuk pertama kali saya mengambil buku panduan dari Robert Hisrich gitu ya, dari McGraw-Hill. Nah, dalam panduan ini gitu ya, jadi memang entrepreneurship 1 itu lebih banyak teori dan nanti entrepreneurship 2 itu yang praktek. Untuk tujuan atau goals dari entrepreneurship 1 itu adalah kalian membuat bisnis plan. Jadi dari sekarang saya harapkan kalian membuat kelompok yang isinya minimal 5 orang gitu ya, maksimal 6 orang gitu ya. Jadi jangan sampai kurang dari 5 orang gitu. Nah, tugasnya pun tugas kelompok nanti dari 5 orang itu. Jadi dikerjakan oleh 5 orang itu. Terus tujuannya nanti kalian akan bikin bisnis plan di akhir perkuliahan, maksudnya itu di akhir semester, itu bisnis plan yang real di mana usahanya yang dicantumkan adalah usaha startup atau memang belum mulai sama sekali. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah sebenarnya nanti akhir tuh kita bisa bikin startup bersama-sama. Dan nanti pada saat entrepreneurship 2, startup itu baru di-manage dengan melalui coaching yang ada di entrepreneurship 2. Oke. Nah, sebelum masuk ke apa itu gitu ya mengenai pendalaman materi, kita akan membahas dulu mengenai mindset dari entrepreneur. Jadi memang tahapan pertama dalam materi ini, dalam perkuliahan kita gitu ya, itu yang disasar adalah mindset. Maka judulnya adalah The Entrepreneurial Mindset. Jadi pengen tahu dulu nih mindset-nya seperti apa dan bagaimana mengubah mindset seseorang agar berjiwa entrepreneurship. Nah, saya yakin biasanya kalau kelas sore ini kan banyaknya yang sudah bekerja ya, gitu ya. Berapa orang yang sudah bekerja? Ada yang belum bekerja nggak? Tapi ngambil kelas sore? Hampir semua belum kerja, Pak. Oh, kenapa ngambil kelas sore? Jadwalnya ada yang sore. Oh, gitu. Oke. Jadi, nah,
entrepreneurship ini gitu ya, ini bagaimana membuka mindset kita. Jadi jangan sampai kita tuh pengennya, waduh, biasanya gini, kita kita coba tanya deh ke hati kita bahwa setelah kita lulus kuliah ataupun lulus sekolah, maka tujuan kita adalah bekerja, betul tidak? Gitu. Ya. Betul, Pak. Mungkin dari 100 orang hanya satu yang setelah saya kuliah saya akan membuka usaha. Atau di sini ada nggak yang sedang membuka usaha? Tidak ada. Semuanya pengennya bekerja ya. Nah, sedangkan kalian tahu bahwa di musim pandemik seperti ini gitu ya, itu banyak sekali, jangankan mencari kerja ya, banyak yang sudah bekerja pun dia terkena pemutusan hubungan kerja gitu, karena lain kondisi yang memang seperti ini gitu ya. Nah, ini memerlukan bahwa wah, kita itu memang jangan usahakan gitu ya, usahakan kita jangan berpikiran bahwa kita ingin bekerja, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, makanya di kampus Merdeka ini entrepreneurship ini digalakan gimana caranya nih gitu ya, agar kalian bisa membuka lapangan pekerjaan. Saya sih kalau misalkan di luar perkuliahan, kalau kalian ingin melakukan bisnis coaching, bisa langsung direct message WhatsApp ke saya gitu ya, direct message melalui WhatsApp bahwa saya ingin mendirikan sebuah perusahaan atau saya ingin memulai sebuah bisnis, saya akan dengan senang hati membantu kalau itu memang dari mahasiswa saya gitu ya, mahasiswa sini. Karena saya juga membantu mahasiswa di tempat lain untuk mengembangkan bisnis mereka atau memulai bisnis. Menurut Hisrich, entrepreneur itu adalah siapa sih gitu ya? Menurut Hisrich, entrepreneur itu adalah seseorang ada di layar kalian gitu ya. Jadi individu yang mengambil inisiatif, dia memanage, membundle gitu ya. Artinya menggabungkan resources dengan cara yang inovatif dan dia mampu untuk dan mau mengambil resiko dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi seorang entrepreneur itu dia harus dia punya inisiatif. Dia bisa memanage atau mengambil resources atau memanage resources tadi dengan cara yang inovatif. Dia harus mau mengambil resiko yang di keadaan tidak menentu. Maksud keadaan tidak menentu seperti apa? Keadaan tidak menentu kayak gini. Kalau kalian bekerja, kalian kan punya gaji setiap bulannya, dan itu pasti. Gitu kan? Setiap bulan dapat 5 juta, 10 juta, 15 juta gitu ya. Tapi kalau entrepreneur, dia belum tentu. Setiap bulan ini, wah saya harus dapat usaha dari mana ya? Saya dapat keuntungan dari mana ya? Nah itulah keadaan yang tidak menentu. Jadi dia akan berpikir secara kreatif dan inovatif, wah saya harus mengadakan proyek ini, atau saya harus menjual jasa ini, gitu ya, atau menjual barang ini. Nah itu. Nah untuk menjadi seorang entrepreneur saat ini, dia harus bisa menciptakan proses. Jadi proses bisnis di sini. Jadi involve creation process. Terus yang kedua, dia juga harus mengeluarkan time dan effort. Ada time-nya, ada waktu yang harus dia luangkan, dan ada effort yang harus dia keluarkan. Pak, saya sambil bekerja, tapi saya pengen sambil usaha. Oke, bisa. Tapi time dan effort-nya terbagi dua. Makanya jangan harap mungkin bisa sesukses yang memang fokus. Gitu. Bisa saja, tapi itu bisa berjalan, tapi mungkin tidak full gitu ya hasilnya. Terus reward being an entrepreneur involves reward. Dia harus menyediakan reward-nya juga, gitu ya. Assumption of necessary risk. Tadi harus bisa dia ada resikonya, gitu ya. Jadi dia harus bisa mengambil dan memecahkan resiko tersebut. Itu untuk menjadi seorang entrepreneur. Nature of entrepreneurship ini adalah sebuah keadaan yang memang kalau memang suatu keadaan yang memang seharusnya keadaan alamiah yang memang dalam sebuah entrepreneur. Dia harus ada opportunity, peluang, dia harus ada thinking, cara berpikir, dan dia harus ada action dan harus
dilakukan, ada aksinya. Ketika misalkan gini, ada peluang, ada pemikirannya, tapi tidak dilakukan action, maka di sini kan cuma mikir dan ada peluangnya. Ya sudah, dia akan bukan entrepreneur, tapi dia akan menjadi dreamer, hanya bermimpi saja, gitu kan ya, tanpa melakukan aksi, dan itu fail kan. Terus misalkan dia hanya berpikir saja, sudah gitu dia langsung, wah saya ingin bikin produk A, langsung dia bikin produk A. Dilihat opportunity-nya tidak ada, dia mau jual ke siapa, gitu kan? Marketnya nggak ada, maka itu akan fail. Gitu. Terus misalkan dia nggak mikir nih, opportunity ada, dia langsung aja main action gitu ya. Dan itu juga sama akan fail. Kenapa? Karena tidak dipikirkan langkah-langkahnya dan tidak mungkin akan jadi dan diterima gitu ya, tapi belum tentu itu akan menghasilkan margin. Seperti itu. Ini adalah nature of entrepreneurship. Nah, jadi penjelasannya mengenai yang tadi entrepreneur opportunity gitu ya. Opportunity itu apanya sih? Itu suatu keadaan gitu ya, suatu keadaan yang situasi di mana new good, barang, jasa, pengadaan bahan materialnya dan juga metode organisasinya itu bisa diintroduce atau diperkenalkan ke khalayak atau ke pasar gitu. Dan pada saat penjualannya, sold-nya at greater than their cost production, artinya ada margin di sana. Makanya seorang entrepreneur itu harus materialistis. Karena harus memikirkan marginnya, harus ada marginnya. Jadi tidak bisa bekerja secara sosial. Kalau kita ngomongnya masalah entrepreneurship. Nanti kita akan ada socio-entrepreneurship, atau misalkan techno-entrepreneurship, itu ada bagiannya lagi. Nah, action, entrepreneurial action itu gimana action? Dia pada saat creation menciptakan sebuah produk atau proses atau sebuah jasanya. Menciptakan proses, produk atau jasa itu yang akan nanti disampaikan ke market gitu ya, ke pangsa pasar baru gitu. Nah, ini juga harus dipikirkan actionnya, termasuk bagaimana mengembangkan organisasi atau meng-create organisasi itu agar establish. Thinking, nah ini adalah proses mental dari individu, bagaimana dia dalam memutuskan ketika dia menemukan masalah atau menemukan kendala, bagaimana dia harus memutuskan, bagaimana dia harus bertindak, dan bagaimana dia harus menentukan prosesnya step by step, gitu ya, termasuk feedback yang dilakukan. Jadi ketiga hal ini yang menjadi suatu hal hukum alam yang memang harus ada dalam entrepreneurship. Nah, pada saat prosesnya gitu ya, ketika ada prosesnya itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika kita melakukan proses entrepreneur, atau disebutnya aspek of the entrepreneurial process. Yang pertama ini bisa dilihat ada identifikasi dan evaluasi opportunity, terus develop business plan, resource required, dan manage enterprise. Ada 4 ini. Jadi yang pertama sudah dilakukan adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang itu sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, kita assess dulu nih peluangnya. Ada nggak? Menguntungkan tidak? Setelah itu kita create length of opportunity-nya. Kira-kira peluang ini akan bertahan lama nggak ya? Gitu. Terus real perceived value-nya bernilai nggak? Ada nilainya nggak? Akan menguntungkan tidak? Gitu. Terus bagaimana resikonya? Risk and return of opportunity-nya. Resikonya seperti apa? Terus nanti bakal balik modal nggak? Pengembaliannya seperti apa? Ini yang penting selanjutnya. Opportunity versus personal skill-nya. Opportunity-nya ada, tapi personal skill-nya ada nggak? Gitu. Nah, itu harus dilihat. Gitu ya. Kalau tidak ada dalam diri kita, apakah ada nggak di diri teman-teman dekat kita atau di yang lain? Atau bisa nggak personal skill-nya itu kita kumpulkan? Sehingga nanti goal-nya tercapai. Terus dilihat juga competitive environment-nya. Gitu ya. Jadi persaingannya seperti apa?
Kalau kita itu diakses, baru setelah itu keluar, misalkan hasilnya masing-masing poin itu, baru kita lanjut nih. Oh, setelah itu kita develop business plan. Nah, business plan ini adalah konten dari business plan, gitu ya, dari mulai title. Nah, yang penting dalamnya adalah major sectionnya ini dari poin 1 sampai 9 bisa dilihat. Nah, ini business plan ini adalah goals dari entrepreneurship 1. Jadi nanti di akhir perkuliahan kalian harus bisa mempresentasikan business plan yang sudah kalian buat. Gitu ya. Jadi tidak hanya membuat business plan, tapi business plan itu dipresentasikan pada saat ujian. Nah, jadi ujiannya kemungkinan kelompok dan ujiannya kalian presentasi business plan yang sudah ada. Dan itu harus real, harus achievable, harus smart, gitu ya. Dan harus sesuai gitu. Jadi tidak mengada-ngada. Ini nanti setiap pertemuan kita akan mulai coaching mengenai business plan. Setelah business plan dibuat, nanti ada resource required-nya. Coba determine gitu, dilihat gitu, apakah kebutuhan resource-nya seperti apa. Terus existing resource-nya bagaimana? Memenuhi nggak? Fill nggak? Gitu ya. Fulfill kebutuhannya nggak? Gitu. Terus identifikasi ada gap-nya nggak antara resource tersebut dengan supplier dan juga dengan konsumen nanti. Gitu ya. Kalau ada berarti apa yang harus di-develop nih agar akses ke resource tersebut bisa terpenuhi. Nah, setelah itu dibuat nih ada peluangnya. Planning-nya juga ada di business plan, sudah dibuat. Terus resource-nya sudah ada nih, sudah direkrut, sudah ini. Berarti kita tinggal jalankan. Itu manage the enterprise, manage bisnisnya. Kita mau pakai, kita create nih style manajemennya mau kayak gimana, gitu ya. Terus SOP-nya kita buat. Terus faktor kunci keberhasilannya seperti apa? Oh, kalau berhasil dari sisi sales-nya seperti apa? Dari sisi manajemen resource-nya seperti apa? Terus identifikasi problemnya nih, potensial problemnya seperti apa yang kemungkinan terjadi. Dan kita harus melakukan kontrol sistem, pengawasannya seperti apa. Nah, itu juga harus di-manage di dalam enterprise atau di dalam bisnis yang akan kita bangun. Yang terakhir adalah develop growth strateginya. Jadi, bagaimana strategi kita agar sustain, agar bisa bertahan, dan juga agar bisa berkembang. Itu adalah langkah dari proses untuk menjadi seorang entrepreneur, gitu ya. Nah, ini tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan. Untuk di slide-nya seperti ini, gitu ya. Ada opportunity identifikasi, market size-nya atau length-nya seperti apa, dan sampai ke business plan-nya. Nah, pada kita nih sudah punya peluang gitu ya, ingin menjadi seorang entrepreneur misalkan. Nah, di sini kan berarti si entrepreneur itu bagaimana cara dia berpikir ya untuk awalnya, bagaimana menghadapi situasi agar dia bisa berpikir berbeda dibanding dengan yang lainnya pada saat menghadapi sebuah task atau lingkungan atau masalah yang memang kita harus putuskan. Nah, ada beberapa yang menurut Histridge ini metode berpikir, how entrepreneurs think. Yang pertama struktural, bricolage, ketiga effectuation, yang keempat cognitive adaptability. Ini tidak akan saya jelaskan, tapi nanti ini akan menjadi salah satu bagian dari tugas. Ya. Jadi akan saya lewati. Dijelaskan nanti minggu depan pada saat kalian sudah mengumpulkan tugas. Oke, penjelasannya sebenarnya ada di screen gitu ya. Tapi nanti kalian jelaskan keempat hal tadi gitu ya, dan kalian beri contoh masing-masing satu dari empat hal tersebut. Nah, setelah berpikir gitu ya, berarti kan ada intensinya nih, intensinya untuk bagaimana action yang harus dilakukan. Nah, di sini ada
intention entrepreneurial itu adalah bagaimana faktor motivasi itu bisa menginfluence, mempengaruhi individu dalam menghasilkan seorang entrepreneur. Nah, di sini ada self-efficacy sama perceived desirability. Kalau self-efficacy itu adalah dia dorongan dari internal. Bagaimana dia meyakinkan diri sendiri bahwa dia bisa mengeksekusi atau menjadi seorang entrepreneur. Kalau yang perceived desirability ini dia butuh orang lain untuk memotivasi. Gitu. Jadi butuh orang lain yang akan mengevaluasi dan memotivasi dia agar dia menjadi seorang entrepreneur. Jadi ada internal, ada eksternal. Menjadi seorang entrepreneur juga background itu mempengaruhi background dan karakteristik gitu ya. Yang satu misalkan dari kita akan bahas dari background pendidikan. Background pendidikan ini sangat mempengaruhi dalam starting business. Dia provide background about a starting business. Contoh, lulusan SMA sama lulusan perkuliahan, ketika dia dihadapkan, wah saya akan usaha apa nih? Mungkin lulusan SMA dia akan berpikir, wah saya cukup hanya buka warung di pinggir jalan, saya buka warung sembako. That's simple. Tapi ketika orang yang lulus perkuliahan, wah saya nggak mau buka warung, saya ingin buka perusahaan gitu ya, yang menjual jasa ataupun barang yang berdasarkan keahlian dia. Jadi perusahaan itu nanti bisa berkembang, bisa ada beberapa cabang, dan di mana-mana. Nah itu salah satu contohnya, bahwa background pendidikan mempengaruhi dalam starting bisnis. Terus background pendidikan juga membantu mendevelop communication skill sama problem solving skill. Pasti beda antara communication skill-nya orang yang perkuliahan, sama yang SD, sama yang SMP itu berbeda. Termasuk bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu yakin pasti berbeda. Dan biasanya pendidikan juga provide individual with a larger opportunity set. Artinya orang yang pendidikannya makin tinggi biasanya opportunity set-nya itu dia lebih besar atau karena network-nya dia lebih banyak. Gitu. SD, SMP, SMA makin tinggi biasanya network-nya lebih banyak, maka dia akan provide untuk opportunity set lebih besar. Terus, entrepreneur will create new business to exploit discover opportunity. Artinya bahwa si entrepreneur ini biasanya dia akan membuat bisnis itu berdasarkan ada opportunity apa yang pada saat itu. Gitu ya. Nah, tidak selalu berdasarkan itu biasanya nih. Jadi wah ini ada opportunity untuk kita mengembangkan robotik gitu ya misalkan. Karena di situnya ada. Nah, itu background pendidikan semakin tinggi gitu ya. Dia tidak hanya lihat itu, mungkin dia akan invention, menemukan wah, saya akan membuat suatu hal yang baru, yang ini pasti akan bisa laku di masyarakat. Jadi tidak berdasarkan opportunity. Itu maksudnya. Nah, terus background dari usia juga sangat mempengaruhi seseorang menjadi entrepreneur. Di sini adalah bagaimana menurut history, most entrepreneur itu dimulai karirnya antara usia 22 sampai 45. Dia berdasarkan penelitian history nih. Jadi usia 22-45 itu 22 sampai 45 tahun dia memulai karirnya untuk berentrepreneur. Tapi di usia-usia rawan nih, usia 25, 30 bisa dilihat ya. Usia 25, 30, 35, 40 dan 45 ini adalah usia-usia rawan, dia bisa terjadi incline. Jadi ataupun malahan memulai. Jadi usia 25 mungkin dia akan wah saya sudah jenuh, bosan. Jadi motivasinya menurun di usia 25, 30, 35, 40 dan 45 tadi. Gitu ya. Jadi itu adalah usia-usia rawan seseorang merasa bosan dengan usahanya dia. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan.
Dan ketika dia bisa menghadapi itu semua, maka dia akan terus naik gitu ya. Jadi di 25 dan 30 ini bisa dia turun, bisa juga dia naik usahanya. Ini usia rawan. Mostly male, laki-laki, dia memulai usaha bisnis itu di awal 30, umur 30, dan perempuan itu antara pertengahan dari 30. Jadi ini menurut penelitian saja sebenarnya. Jadi biasanya laki-laki ini dia kepikiran untuk berwirausaha di menjelang umur 30. Nah, pengalaman kerja juga menentukan apakah dia akan mau menjadi entrepreneur atau tidak. Jadi ada 2 decision to launch new venture, untuk membuat usaha baru nih. Gitu. Biasanya dipengaruhi oleh 1, dissatisfaction with one job. Artinya dia merasa dengan pekerjaan dia tidak puas. Akhirnya dia, saya lebih baik membuka usaha baru. Atau di pengalaman secara teknis dan industrinya, dia merasa, wah saya sudah cukup nih gitu ya, ada pengalaman secara teknis dan juga industri. Jadi daripada saya bekerja, lebih baik saya buka usaha baru. Terus dari managerial skill, entrepreneurial experience, misalkan seseorang yang, saya pernah nih membuka cabang gitu ya, sama perusahaannya diminta untuk membuka cabang baru yang benar notabene baru terus berhasil. Nah, daripada seperti itu saya mendingan buka usaha sendiri. Nah, itu juga mempengaruhi ini. Nah, terus orang yang berusaha sebelumnya membangun startup bisnis, terus gagal, terus bangun lagi gagal. Nah, itu biasanya dia akan menjadi good predictor dalam starting subsequent bisnisnya. Jadi biasanya karena dia sudah punya pengalaman dalam kegagalan, dia akan menjadi seorang good predictor. Gitu ya. Baik itu misalkan dia dalam bekerja di orang lain, ataupun dia memulai usahanya sendiri. Nah, tidak hanya di kehidupan biasa-biasa saja yang memang saya yakin sekarang pun kalian punya role model ya, artinya orang yang difigurkan atau orang yang kalian senangi bahwa kalian ingin menjadi seperti itu. Di dalam entrepreneur juga harus punya role model dan support system. Role model adalah individu yang dijadikan sampel ataupun contoh sebagai entrepreneur yang bisa menginspirasi dan juga copyable. Artinya kita bisa tiru. Ini untuk memotivasi. Jadi, karena kita bicara entrepreneur, maka role modelnya adalah yang memang memacu untuk entrepreneur. Role model itu bisa parents di sini, bisa family member, bisa adik, bisa kakak atau paman gitu ya, atau other entrepreneurs, entrepreneur yang lain, misalkan Sandiaga Uno, gitu ya, Mbak Akri, kayak gitu. Nah itu jadi role model. Nah, successful entrepreneur ini dilihat sebagai katalis untuk kita menjadi seorang potential entrepreneur. Jadi kalau kita ingin menjadi entrepreneur, wah itu tuh menjadi motivasi, menjadi katalis perantara agar kita termotivasi untuk bisa menjadi entrepreneur sukses. Nah, role model juga bisa jadi supportive capacity sebagai mentor, di mana dia secara tidak langsung provide informasi, provide advice, dan guidance. Biasanya kan, contoh ketika kita mengidolakan Sandiaga Uno, apapun yang dia sampaikan itu bisa menjadi advice dan menjadi informasi buat kita. Dan kita ikutin gitu ya, menjadi guidance buat kita. Nah, di sini entrepreneur juga harus punya koneksi dan punya network gitu ya untuk proses pembentukan usahanya. Nah, dengan role model ini juga biasanya ada nih kumpulannya orang-orang yang memang fanatik sama satu orang nih, maka ada komunitasnya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai network. Terus support system. Support system ini ada 2. Yang pertama adalah moral support system network. Moral support system network ini itu individu yang bisa memberikan support secara psikologis untuk menjadi seorang entrepreneur atau kepada entrepreneur.
Nah, di sini misalkan orangnya yang sharing squad, artinya yang bisa memang provide psychological support gitu ya, secara psikologis. Bisa teman, biasanya teman itu friends can be provide honest advice gitu ya. Itu yang biasanya teman tuh biasanya jujur. Ketika kita salah, ketika barang yang kita buat jelek gitu ya. Terus dia bisa mengencourage gitu ya, menambah motivasi dan understanding dan juga bisa menjadi asisten. Nah, relatifnya kalau relasi gitu ya, relatif itu relasi ini kalau kita punya relasi, dia akan menjadi strong source of moral support. Jadi moral support yang memang strong. Kenapa? Karena dia biasanya kalau kita ingin jadi entrepreneur, relasi kita adalah entrepreneur, gitu ya. Relasi entrepreneur. Nah, jadi karena dia entrepreneur, maka dia akan strong sources, gitu. Ibaratnya dia memang mengerti keadaan mengenai entrepreneur. Yang kedua adalah professional support network. Ini adalah individu profesional yang akan membantu terjun langsung ke dalam aktivitas bisnis kita. Jadi, kalau professional support network ini, dia memang supporting langsung ke aktivitas. Gitu. Langsung ke aktivitas, tidak hanya secara psikologi, tapi memang langsung dia terlibat di dalam bisnisnya. Entrepreneur kan seorang entrepreneur juga dia butuh nih advice, butuh konsultasi gitu ya agar usahanya itu bisa jalan, bisa establish. Maka profesional ini bisa kita jadikan sebagai mentor atau sebagai business associate atau mungkin dijadikan sebagai supplier atau trade association atau malahan bisa jadi sebagai personal affiliation atau personal assistant. Nah, dengan kita misalkan menjalin hubungan dengan professional support network tadi, maka otomatis network dia pun akan embed sama networknya kita, sehingga network kita akan menjadi lebih besar, lebih luas. Nah, itu mengenai materi kita hari ini tentang entrepreneurial mindset. Ada yang mau ditanyakan? Pasti nggak ada ya? Mau nanya Pak, Oh boleh. So. kalau untuk tugas akhirnya kan presentasi Pak, online atau gimana ya? Ya, kemungkinan online atau kemungkinan kalau ada di Bandung semua bisa karena memang sedikit per ininya gitu ya. Mungkin bisa offline juga gitu. Nanti kita lihat situasi dan kondisi pada saat akhir semester. Oke, baik Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, jadi tugas pertemuan kita kali ini kalian buat kelompok dengan anggota minimalnya 5 orang gitu ya. Terus saya kan di WA sudah ngasih e-book ya. Di situ coba buka halaman 3 sampai 5. Bukan page di PDF-nya tapi page di bukunya. Cari halaman 3 sampai 5. Dia ada profil mengenai Ewing Marion Kaufman. Nah, kalian baca dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan 1 sampai 6 ini, gitu ya. Jawab pertanyaannya berbahasa Indonesia. Bukunya kan bahasa Inggris, jawabnya. Nah, dibuat semacam paper. Jadi kalian nanti submit di LMS. Kalau yang tadi belum ada LMS-nya, mungkin bisa karena ini tugas kelompok, jadi cukup submit-nya 1 orang mewakili kelompoknya, gitu ya. Nah, disubmit paling lambat hari Selasa 23 Februari pukul 11 jam 12 kurang ya, jam 12 malam, gitu. Itu dibuat submit ke saya dalam bentuk PDF. Itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nanti mengenai tugas dan juga materi, kalian bisa tanyakan juga di grup WhatsApp yang sudah dibentuk.
atau sebaiknya kalau mengenai materi dan tugas di grup WhatsApp ya, gitu ya. Kecuali kalau mau business coaching dan lain sebagainya boleh secara direct message gitu. Oke, saya stop dulu presentasinya. Oke, kalau tidak ada saya akan langsung absen ya. Silahkan dibuka videonya bagi yang bisa. Oke. Adekson Jorbin ada? Adekson Jorbin? Adekson nggak ada ya? Oke. Aditya Dwi Pratomo? Aditya Dwi Pratomo, oke, ada. David Ismail? David, halo. David Ismail ada? Oke. Dika Niola Dika? Hadir, Pak. Mana Dika? Hadir, Pak. Oke. Erio Hermawan? Erio Hermawan, oke, hadir. Fadil Haidar? Fadil mana? Fadil Haidar ada? Tidak ada. Indriani Haidi? Oke. Iqbal Firmansyah? Hadir, Pak. Oke. Ira Halwah? Ira, mana ada Ira? Ira Halwah? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Adrian? Hadir, Pak. Oke. Renaldi Alfiandi? Oke. Siti Santika? Siti Santika, oke. Trianto Putra? Hadir, Pak. Oke. Vera Noviasari? Oke. Ada yang belum disebutkan namanya? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak, belum. Oke, saya coba tangannya ya. Dari mulai Fajar ya, Fajar? Belum? Mbak. Namanya siapa? Fajar apa? Fajar Nazmi Fadilah. Fajar Nazmi. Oke, yang belum disebutkan namanya silakan ketik di kolom chat sama NPM-nya ya. Biar Fajar Nazmi, terus siapa lagi? Angga Medianto. Angga Medianto tadi ada nggak ya? Kawan, Pak. Oh iya, belum ada. Angga Medianto ya. Angga. Silakan ketik NPM-nya juga. Puji Aristanti. Belum ada ya di sini ya. Puji Aristanti. Silakan ketik NPM-nya. Terus Zulkifli Reza Pahlevi. Zulkifli ini perasaan ada di kelas lain deh. Pindahan Ya. nggak? Saya ngambil di ETZ, Pak. ET Harusnya apa? Yang ETZ. Di kelas ETB sama ETC nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Saya kelas karyawan maksudnya. Oh, saya tadi ada nama Zulkifli. Zulkifli Reza Pahlevi, Pak. Pahlevi ya. Ya. Terus siapa lagi? Fuji sudah. Alka ya. Alka Syahputra. Gugun Gunawan. Iya, Pak. Gunawan yang mana? Oke. Iya, Pak. Ini, Pak. Gugun Gunawan. Tadi tidak ada di absen ya? Iya, belum, Pak. Ini udah ngetik di chat. Oke. Agus Salam Rahmat. Yang mana Agus Salam Rahmat? Saya, Pak. Tadi nggak ada di ini juga gitu ya? Ya. Ada lagi? Jadi yang tidak ada di absen Fajar, Angga, Fuji, Zulkifli, Alka,
Gugun, dan Agus. Ada lagi nggak? Andri Pak, belum. Andri apa namanya? Andri Fajar Maulana dengan NPM 19423110 Pak. Andri Fajar Maulana. Tambahannya Andri. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Saya akan screenshot dulu ya. Tolong dibuka lagi videonya.